wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Subari Marif, kelas 5D. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baru Ismail, kelas 5D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi dari kelas 5D. Hello guys, let me to introduce myself. My name is Rizka, kelas 1D. Halo guys, perkenalkan, nama saya Indira, kelas 5D. Halo Daniel, perkenalkan, nama saya Andrea, kelas 5D. Halo, nama saya Rita Sari dari kelas 5D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Ramadana, kelas 5D. 3, 2, 1. A. Pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap strategi perusahaan. Teknologi informasi disingkat TI merupakan teknologi yang dipakai oleh manusia untuk mengolah data. Pengolahan data oleh TI mencakup prosesnya, cara mendapatkannya, bagaimana menyusunnya, sampai penyimpanan data hingga akhir. Menyuguhkan informasi akurat yang dapat membantu pekerjaan manusia. Data yang diolah menggunakan TI bisa digunakan mempermudah manusia dalam urusan bisnis, urusan pribadi, bahkan urusan negara. Menurut Wilkinson, pada tahun 2005, teknologi informasi adalah kombinasi dari perangkat komputer baik keras maupun lunak yang bisa mengolah dan menyimpan informasi. Teknologi informasi ini jadi media untuk menyalurkan informasi yang dimiliki oleh pribadi atau kelompok. Pengelompokan jenis teknologi informasi pada perusahaan. Berbicara tentang arsitektur pada teknologi informasi perusahaan, dalam penerapannya TI dikategorikan menjadi beberapa jenis antara lain. Yang pertama, platform aplikasi TI. Yang kedua, aplikasi TI bersifat dasar. Dan yang ketiga, aplikasi TI bersifat spesifik. Peran teknologi informasi dalam perusahaan. Secara umum, sistem informasi memiliki beberapa peran pada perusahaan antara lain. Yang pertama, mengurangi resiko. Yang kedua, mengurangi biaya-biaya. Tujuan penerapan teknologi informasi pada perusahaan. Di dalam penerapannya, rencana strategis dari suatu teknologi informasi senantiasa disesuaikan dengan rencana dari perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Tujuannya agar penerapan dari TI tersebut dapat menghasilkan nilai yang baik bagi perusahaan atau organisasi tersebut. Dengan penggunaan TI yang tepat untuk perusahaan, maka diharapkan perusahaan tersebut dapat berkembang lebih efisien. Selain itu, dengan adanya TI, perusahaan dapat mengelola data atau informasi segala apa yang dibutuhkan dengan lebih cepat. Meski penerapan TI memberikan banyak manfaat untuk perusahaan, faktanya tidak semua perusahaan berani melakukan investasi besar ke pembangunan TI tersebut. Dampak positif pemanfaatan teknologi informasi perusahaan. Yang pertama, mempermudah pemasaran produk. Yang kedua, mempermudah mendapatkan sumber produk. Yang ketiga, memudahkan operasional perusahaan. Dan yang keempat, peluang bisnis. Dampak negatif pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi tak hanya menawarkan sisi positif saja, akan tetapi di balik segala keistimewaannya, TI memiliki sisi negatif. Yang pertama, rawan modus lantaran pembayaran online tidak lebih aman dari pembayaran tunai. Yang kedua, ketergantungan pada listrik dan jaringan internet, sehingga dalam waktu-waktu tertentu yang mungkin tidak bisa diprediksi akan ada hambatan. Yang ketiga, informasi pribadi seperti data diri yang sangat privat bisa saja bocor. Dan yang keempat, menjadi ladang bonus baru bagi penjahat dan penipu. Tak terhitung kasus penipuan di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Nah, dengan menerapkan teknologi informasi dari komunikasi di dalam suatu perusahaan atau organisasi akan mampu menghemat biaya dalam semua aspek seperti tenaga kerja, proses pemasaran, bahkan manajemen. Selain itu, keuntungan lain yang diberikan adalah dampak mempercepat perkembangan perusahaan dengan meningkatkannya margin pada perusahaan Anda. Transformasi informasi sebagai ilmu pengetahuan.
Transformasi informasi adalah komponen proses dalam pengelolaan sistem informasi yang berfungsi memproses data menjadi informasi sehingga dapat diperoleh produk informasi yang diperlukan. Konsep transformasi informasi, pada hakikatnya transformasi informasi merupakan suatu proses perubahan wujud, sifat, ciri-ciri, data menjadi sebuah informasi yang selanjutnya disajikan secara statistika atau secara visual untuk disebarluaskan dan didokumentasikan. Transformasi informasi memfokuskan pada hal-hal yaitu antara lain pengumpulan data, pengelolaan dan analisis data, penyajian dan penyebarluasan informasi, penataan dokumentasi, dan perpustakaan. Di dalam olah data terdiri dari 3 tahap dasar yaitu input, proses, dan output. Dan 3 tahapan dasar tersebut dapat dikembangkan menjadi yang pertama pencatatan, klasifikasi, penyusunan laporan, dan penyimpanan, pencarian, komunikasi. Proses pengumpulan data terbagi menjadi 3 yaitu strategi informasi, proses pengumpulan informasi, perangkat informasi. Adapun pengelolaan dan analisis data terbagi menjadi 2. Yang pertama digital, yang kedua manual. Selanjutnya analisis dan pilihan data terbagi menjadi 6. Yang pertama analisis kuantitatif, kedua analisis kualitatif, yang ketiga analisis kemanfaatan, keempat analisis dampak, kelima analisis kendala, keenam analisis pemakaian informasi. Dan hasil pengelolaan data antara lain berupa yang pertama keterangan-keterangan tentang jumlah, yang kedua keterangan tentang rata-rata, ketiga keterangan tentang persentase, keempat keterangan tentang rasio, kelima keterangan-keterangan lainnya hasil pengelolaan statistika. Terima kasih. C. Sinergi positif dan negatif dalam strategi perusahaan. Yang dimaksud dengan sinergi negatif dan positif antara sistem informasi dengan strategi perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam menyajikan informasi. Dikhawatirkan bakal terjadi sinergi negatif antara sistem informasi dengan strategi perusahaan. Jika kemampuan perusahaan dalam bidang informasi buruk, hanya saja mungkin tidak sampai berdampak buruk. Sistem informasi yang ada tidak mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk membuat keputusan. Dalam konsep sistem informasi yang sudah dikenal sejak dahulu, informasi sangat berperan strategis untuk manajemen dalam membuat keputusan bisnis, termasuk di dalamnya keputusan mengenai strategi perusahaan. Sedangkan sinergi positif adalah sinergi antara sistem informasi yang baik dengan pemahaman strategi perusahaan yang baik. Keduanya akan menghasilkan sebuah strategi perusahaan yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihatnya pada bagan berikut ini. Pemahaman tentang strategi perusahaan. Masih dimungkinkan terjadinya sinergi positif, tetapi harus ada upaya untuk mencari berbagai sumber-sumber informasi. Konsultan yang dibutuhkan adalah konsultan sistem informasi. Sinergi positif, kualitas strategi perusahaan yang dihasilkan baik dengan dapat dipertanggungjawabkan. Konsultan hanya diperlukan sebagai second opinion rendah. Sinergi negatif, kualitas strategi perusahaan yang dihasilkan tidak baik dan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Bantuan konsultan juga tidak terlalu banyak monolog, kecuali untuk pembenahan yang mendasar. Masih dimungkinkan terjadinya sinergi positif, misal dengan meminta bantuan jasa konsultan untuk memandu penyusunan strategi perusahaan. Faktor manusia dalam informasi manajemen. Yang pertama, merupakan sumber untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia maupun organisasi tersebut. Yang kedua, sumber daya manusia merupakan faktor utama yang dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, teknologi, dan modal. Jika tidak didukung dengan adanya faktor manusia, maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, manusia merupakan faktor sentral karena apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi,
Manusia sebagai penyedia dan pemakaian informasi merupakan bagian integral dari sistem informasi, dan manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi atau organisasi yang mencakup manajemen sumber daya manusia atau yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Keamanan sistem informasi, moral, etika, dan hukum. Yang pertama, moral. Tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar atau salah. Yang kedua, etika. Satu set kepercayaan, standar pemikiran suatu individu, kelompok, dan masyarakat. Yang ketiga, hukum. Peraturan perilaku yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat seperti pemerintah pada rakyat atau warga negaranya. 4. Isu etika. Yang pertama, privasi. Yang kedua, akurasi. Yang ketiga, properti. Yang keempat, accessibility. Pendekatan kualitas perusahaan jasa. Kualitas jasa sering didefinisikan sebagai usaha pemenuhan dari keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian jasa dalam rangka memenuhi harapan pelanggan. Kualitas jasa merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dalam pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dengan kata lain, terdapat dua faktor yang utama yang mempengaruhi kualitas jasa, yakni jasa yang diharapkan dan jasa yang dipersepsikan. Hal ini berarti ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, yaitu jasa yang diharapkan dan jasa yang dipersepsikan. Bila jasa yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang diterima melebihi harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas jasa yang ideal. Akan tetapi, bila jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa sangat bergantung pada kemampuan penyedia jasa menyediakan jasa kepada konsumen secara kontinu dan konsisten. Strategi kualitas jasa atau layanan. Yang pertama, atribut layanan pelanggan. Yang kedua, pendekatan untuk penyempurnaan kualitas jasa. Dan yang ketiga, sistem umpan balik untuk kualitas layanan pelanggan. Upaya-upaya perbaikan dalam perusahaan. Yang pertama, karyawan profesional sadar akan market value. Karyawan dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai kebesaran upah pada suatu industri penelitian kredibel seperti survei gaji. Yang kedua, implementasi rencana suksesi karyawan. Karyawan cenderung bertahan lebih lama apabila diinformasikan mengenai prospek pertumbuhan di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, promosikan komunikasi yang terbuka. Sebelum memutuskan mencari pekerjaan baru, 58% karyawan tidak memberitahukan perusahaannya bahwa mereka tidak bahagia atau memiliki masalah di sana. Elemen-elemen pendukung total kualitas manajemen. Total kualitas manajemen adalah sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan dengan melibatkan semua level karyawan guna melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan. Elemen total kualitas manajemen ada 8. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Produk atau jasa yang diproduksi atau dijual harus bisa memenuhi ekspektasi pelanggan. Yang kedua, keterlibatan karyawan secara keseluruhan. Dalam konsep total kualitas manajemen, semua karyawan harus dilibatkan agar menghasilkan layanan dan produk yang terbaik. Yang ketiga, sistem yang terintegrasi. Sistem yang terintegrasi dengan baik untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, pendekatan strategi dan sistematik, yaitu pendekatan strategi dan sistematik dalam mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan. Yang kelima, pemusatan perhatian pada proses. Perhatian pada peningkatan proses yang merupakan fondasi dasar dalam konsep total kualitas manajemen. Yang keenam, peningkatan yang berkesinambungan. Peningkatan berkesinambungan. Dengan adanya peningkatan berkesinambungan akan mendorong perusahaan untuk menciptakan cara-cara yang lebih efektif dalam mencapai tujuan perusahaan serta memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. 7. Komunikasi.
Perubahan yang terjadi dalam perusahaan yang mencakup perubahan strategi, kebijakan, jadwal, dan lain sebagainya harus dikomunikasikan dengan baik kepada semua karyawan. Kedelapan, keputusan berdasarkan fakta. Mewajibkan perusahaan untuk mengumpulkan dan melakukan analisis data secara berkesinambungan. Tujuannya adalah agar bisa membuat keputusan atau kebijakan yang akurat dan tepat sasaran. Nah, itulah hasil pemaparan materi dari kelompok 2 tentang sistem informasi manajemen. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih penataan dokumentasi dan perpustakaan. Halo guys. Mari kita di roti guys. Nah, kok kita tuh artinya masih lama. Mail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baru Ismail, kelas